Ternyata Rasulullah SAW melakukan puasa sunnah ini lebih dari 20 hari, atau digenapkan, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Itu di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ahmad tersebut, Rasulullah minimal di bulan Sya'ban itu, minimal ketika beliau sakit, melaksanakan sholat dalam sehari itu minimal 40 rakaat. Minimal 40 rakaat di bulan Sya'ban. 17 rakaat itu jatuh pada sholat wajib, 2 rakaat sholat subuh, 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, dan 4 rakaat sholat isya. 17 rakaat. Dan Rasulullah SAW paling sedikit melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah minimal 12 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Itu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kalau habis sholat asar tak ada lagi sunnah, habis sholat subuh tak ada lagi sunnah. Lalu Rasulullah SAW mengerjakan sholat lain, sholat malam 11 rakaat. Tadi 17 tambah 12 39. Beliau melaksanakan sholat lain, yaitu 11 rakaat. 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Maka ditutup dengan 3 witir. Itulah Rasulullah SAW menghidupkan sholat sunnah dan mengerjakan sholat wajib minimal 40 rakaat. Itu tak termasuk sholat duha, tak termasuk sholat duha, tak termasuk sholat sunnah lainnya. Maka untuk menyambut datangnya tamu yang agung, apa yang harus kita perbaiki ayahanda bunda? Yang pertama itu rohani, yang kedua itu jasadi, dan yang ketiga itu adalah amal. Apa rohani? Yang pertama yang kita perbaiki itu adalah hati kita, menata hati kita. Kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tak tegur sapa dengan adik kakak. Banyak orang berpuasa di bulan Ramadan tak bersapaan dengan orang tuanya, tak bersapaan dengan tetangga. Maka tata hati kita dengan baik. Karena mohon maaf cakap, jangan dikatakan yang membatalkan puasa itu cuma makan dan minum saja. Kalau kita kaji fikih puasa, maka bukan makan dan minum saja yang membatalkan puasa. Yang halal pun di bulan Ramadan bisa menjadi haram. Yang halal, apa contohnya? Berhubungan suami istri itu halal. Tapi kalau berhubungan di siang hari menjadi haram. Yang halal pun bisa menjadi haram. Maka mereka yang melaksanakan puasa dalam kitab Al-Usta, mereka yang melaksanakan puasa tapi tidak tegur sapa dengan saudaranya, tidak saling memaafkan, maka puasa mereka itu nol di mata Allah. Puasanya sah, tapi pahalanya tak ada. Maka ulama kita mengatakan mereka sama saja seperti orang yang kehausan di padang pasir. Mereka kelaparan di padang pasir dan tidak mendapatkan apa-apa. Maka tata hati kita dengan baik, perbaiki hati kita. Di balik jasad yang butuh makanan, rohani kita pun
kita, kita perbaiki sedekah kita, kita perbaiki doa kita. Apakah ini pernah saya sampaikan tahun yang lalu atau tidak? Karena bukan sholat itu yang menjamin kita masuk ke surga Allah. Bukan sholat, bukan sedekah, bukan puasa, bukan itu yang menjamin kita masuk ke surga Allah. Kalaulah sholat yang menjamin kita masuk ke surga Allah, tidak perlu lagi kita sedekah. Kalaulah sedekah yang menjamin kita masuk ke surga Allah, maka tak perlu lagi kita berpuasa di bulan Ramadan. Kalaulah puasa yang menjamin kita masuk ke surga Allah, tak perlu lagi kita berhaji, tak perlu lagi kita berkurban. Seluruh ritual ibadah yang wajib maupun sunnah tak ada jaminan untuk memasuki kita ke surga Allah. Maka timbul tuh pertanyaan, Ustaz, Tuhan menjamin ambo masuk ke surga. Yang menjamin kita masuk ke surga Allah cuma satu, yaitu dengan rahmatnya Allah. Maka perbaiki sholat kita, perbaiki hati kita, perbaiki sedekah kita, karena di dalamnya rahmat Allah yang maha luas. Ustaz, tak ada jaminan surga. Ulama, tak ada jaminan surga. Orang sholatnya tentu masuk surga, apalagi orang yang tidak sholat. Orang yang hatinya berhasil belum tentu masuk surga, apalagi hati yang indah bersih. Maka perbaiki hati kita, tata hati kita. Bagaimana cara hati itu bisa menjadi lunak? Ada orang itu hatinya itu keras seperti batu, melebihi dari batu. Contohnya orang kafir. Orang kafir itu hatinya lebih keras dari batu. Ayatnya jelas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hai Muhammad, apabila kau beri peringatan kepada orang kafir dan apabila tidak kau beri peringatan, sama saja. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Matanya Allah sudah butakan, telinganya sudah Allah tulikan, mata hatinya sudah Allah matikan. Ya. Makanya yang membedakan kita dengan orang kafir, sholat. Yang membedakan orang Islam dengan orang kafir itu sholat. Makanya mohon maaf cakap, badan sehat, akal sehat, tapi tidak sholat berarti sama dengan orang kafir. Di dalam fikih ibadah cuma dua orang yang tak wajib sholat. Cuma dua saja. Orang sakit masih wajib sholat, tidak bisa tagaknya duduk, tidak bisa duduk, lalu tidak bisa lalu isyarat, tidak bisa isyarat, bayangannya. Tapi cuma dua yang tak wajib sholat. Yang pertama itu anak bayi, tidak wajib sholat. Yang kedua orang gila. Jadi kalau ada inyo agamunya Islam tapi tidak sholat, berarti sama orang gila. Sama orang pemimpin tapi tidak sholat itu pemimpin gila. Pemimpin gila. Apakah tata hati kita, perbaiki hati kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki sedekah kita, supaya Allah turunkan rahmat. Karena banyak ayah bunda bapak ibuku sekalian, orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Kenapa? Mulut tak terjaga, hati pun tak terjaga. Dia puasa tapi tak sholat. Banyak. Dia puasa tapi tak sholat. Banyak. Banyak orang yang seperti itu. Walaupun babnya itu berbeda. Bab puasa dengan bab sholat itu berbeda.
pakai baju tidak basirawa, pakai baju lain tapi tidak basirawa. Ini tahu sirawa? Di atas tertutup, di bawah terbuka. Tapi kalau hati yang sudah tertata, maka mereka berusaha memperbaiki itu semua. Bagaimana cara melunakkan hati itu? Kan azan kurang kalau masih bergemetar hati waktu kalau mendengarkan azan, berarti masih bersyukur, masih ada iman. Makanya orang yang Allah panggil ke rumah Allah ini adalah orang pilihan. Orang pilihan karena hatinya gemetar. Jangan dikatakan suara azan itu bukan undangan Allah, itu undangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Allah yang mengundang kita. Hai hamba-Ku, kata Allah, yang lagi tidur bangunlah, yang lagi duduk bangkitlah, datangi rumah ini, kata Allah. Aku rindu kepada kalian, aku rindu pada kau yang mendatangi rumahku ini, kata Allah. Datanglah ke rumahku. Setelah kau datang ke rumahku, sujudlah, kata Allah. Selesai kau sujud, mintalah apa yang kau minta, akan kuperkenankan doa. Itu hati yang gemetar yang Allah abadikan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang kalau beriman, kalau disebut nama Allah, gemetar hatinya. Gemetar itu apa? Bukannya takut, tapi gemetar itu adalah mereka yang mengagungkan Rabb-nya, mereka yang mengerti karena mereka yang memberikan jabatan adalah Allah, yang memberikan harta Allah, yang memberikan kesehatan Allah, yang mengajarkan dia pandai berbicara Allah. Maka ketika orang beriman kalau disebut nama Allah gemetar hatinya, apalagi kalau azan berkumandang, itu Allah yang mengundang, maka dia persiapkan dirinya dengan baik. Tapi kan alasan kita banyak. Aku cik istri dah beko sholat subuh waktu masjid Munawarah dalam beko adu subuh adu kajian, anak kecil dari badan dan tak badan dan ko panik, beko jam 7 apa karajo, beko pulang sore ibu di rumah badan lintak, lalu besok dan bakure. Sekarang kita balikkan pertanyaannya, yang memberi rezeki siapa sih? Allah. Wabaliat, seandainya Allah itu lintak membagi orang sakit, kelar hidup kita. Selesai di Allah. Buat kician awak lintak, awak tak bisa sholat. Aku kicik istri dah, lah sholat awak ke masjid dah. Badan dan kau panik pulang bakure. Badan dan kau lintak. Kan itu alasan suami itu banyak rata-rata. Lalu wabaliat kiciknya, yang bagi rasakikan Allah dah. Seandainya Allah tu panik, lu bagi udara sakiwa, selesai di udara. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk sholat itu mengatakan panik. Tak ada alasan bagi kita mengatakan sholat itu minta. Tidak ada alasan. Sakit tidak sakit, sanang tidak sanang, samping tidak samping, sholat itu kewajiban orang yang beriman. Makanya Allah panggil dalam Al-Quran itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau merasa diri kita beriman, laksanakan. Tapi kalau Allah panggil ya ayyuhannas, hai manusia, maka Allah tak panggil orang beriman. Makanya kalau kewajiban pasti dimulai dari firman Allah itu ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah katakan itu perintah, maka di situ dimulai ya ayyuhalladzina amanu. Puasa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Salat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu perintah. Perintah bagi orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Yang gemetar hatinya. Lalu bagaimana cara melunakkan hati kami ini, Ustaz? Kadang-kadang kami berusaha untuk ke masjid, tetapi pikiran dan hati
dan hawa nafsu kami. Contohnya, dari malam gua bawa niatan ke masjid. Beko subuh, pada sholat ke masjid. Pas waktu subuh, Rasul Malik itu lebih kuat. Rasul Malik ke masjid, Rasul Malik sholat subuh ke masjid itu lebih kuat dibandingkan dengan imannya. Maka ujung-ujungnya tak sholat, dia tidur kembali. Bagaimana cara melawan itu? Makanya Allah sendiri yang menjawab, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu siapa? Di dalam hatinya wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka menjadi tentram, hati mereka menjadi tenang. Mereka berzikir kepada Rabb-nya yang keras melebihi dari batu, lama-lama itu akan lunak. Yang tadinya rasa malas yang begitu berlebihan, setiap hari dia berzikir dalam hatinya, setiap hari. Waktu senggang, waktu lengang, kalau berdagang waktunya senggang, dia terus berzikir kepada Rabb-nya. Subhanallah, 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 subhanallah. Hati yang keras ini akan lunak. Rasa malas yang begitu luar biasa, maka Allah sendiri yang akan merubahnya. Makanya bersyukur kita ayahanda bunda, betapa banyak di luar sana mereka yang punya kaki, mereka yang badannya sehat tapi tak beribadah kepada Allah. Betapa banyak. Betapa banyak orang di luar sana yang ingin sholat ke masjid tapi tidak bisa karena serba kekurangan kaki, tidak ada. Tempatnya jauh, kendaraan ada, mereka pun kakinya tidak ada, tapi ingin sholat ke masjid. Tapi betapa banyak orang di luar sana yang punya kaki, yang punya tangan, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Betapa banyak. Maka hati yang tentram itu adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka yang mengingat Allah di dalam hatinya, itulah hati yang akan menjadi tenang, hati yang menjadi damai, hati yang menjadi tentram. Maka Allah sendiri yang akan merubah. Kalaulah kita sandarkan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, semuanya kita serahkan saja kepada Allah. Dan perbaiki pula doa kita, ya Allah, lunakkan hati ini ya Allah. Ya Allah, jadikan hati ini adalah hati yang selalu mengingatmu ya Allah. Begitu juga dengan saudara kita, Ustaz, walaupun aku beradik kakak, tapi saya sudah berusaha untuk minta maaf Ustaz, tapi dia tak memaafkan aku Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Doakan dia yang terbaik. Ya Allah, selesai sujud kita, doakan yang terbaik ya Allah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Doakan yang terbaik. Yang kedua, di balik kita memperbaiki rohani, yaitu menata hati kita dan perbaiki jasad. Jasad. Jangan dikatakan sholat itu bukan bagian dari olahraga. Sholat itu bagian dari olahraga. Orang kalau rukuknya sempurna, orang kalau sujudnya sempurna, itu darahnya itu mengalirnya itu lancar. Salah satu melancarkan aliran darah itu sholat. Lihat dalam kitab Ibnu Sina, orang kalau sholatnya itu rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, itu melancarkan peredaran darah. Ini bukan kata saya, kata orang ahli dalam bidang kesehatan. Maka untuk mempersiapkan diri kita dengan baik, datangnya bulan Ramadan, persiapkan juga dengan jasad yang baik. Ada salah satu contoh yang mau saya ambil
hadirin bapak-bapak ibu-ibu sekalian, semoga ini menjadi pembuka takbir untuk kita semua, bagaimana menyongsong Ramadan ini dengan baik. Jangan dijadikan puasa itu menjadi alasan bagi kita untuk kita malas bekerja. Kan ada orang alasan tuh, dah pailah karajo dah, nampak dari puasa, bekolah, atau misalnya dah solat atau masjid dah, bekolah dan puasa. Kadang-kadang puasa itu dijadikan alasan untuk mereka tak bekerja. Puasa itu dijadikan alasan untuk malas-malasan. Walaupun ada yang mengatakan kadang-kadang mengkaji hadis itu jangan setengah-setengah. Dalam puasa itu apapun yang kita lakukan yang bersifatnya positif itu adalah ibadah. Tidur pun ibadah. Ijenya lalu ibadah, ancaran lalu awal. Lalu dari pagi sampai sore. Kan ibadah amat. Bukan seperti itu. Begitu juga. Bagaimana caranya? Supaya jasad kita ini baik, lihat dalam kitab Bukhari bin Ulum halaman ke-37. Habis sholat zuhur itu apa yang kita lakukan? Bukannya tidur. Kebanyakan orang habis sholat zuhur itu mereka tuh beristirahat siang. Rasulullah tuh istirahatnya bukan habis sholat zuhur. Rasulullah tuh istirahatnya sebelum sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur, setengah jam sholat mau datangnya sholat zuhur, maka Rasulullah tuh beristirahat sejenak. Kalau ingin mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah itu, ada kitab namanya Syama'il Muhammad karangan Imam Tirmizi. Maka Rasulullah itu kalau istirahat siang, bantalnya itu tangan kanan. Bantalnya itu tangan kanan beliau. Jadi kalau beliau istirahat mirip ke kanan, tangan ini dijadikan bantal. Kalau tangan itu terhimpit kurang lebih 20 menit, ini mengeranyam, kebasan, kesemutan. Maka tangan yang kesemutan ini yang menyebabkan Rasulullah itu terbangun. Kalau awak tak balik, awak ratus istirahat habis sholat zuhur. Dan lebih parahnya, yang lebih parahnya mereka tuh tidur habis sholat asar. Hadisnya jelas, hadisnya sahih ternyata. Orang yang kalau dibiasakan tidur habis sholat asar tersebut, otaknya ini bebel, lupa ingatan. Itu orang yang membiasakan sholat, yang membiasakan tidur habis sholat asar. Apalagi habis sholat subuh, luar biasa. Walaupun di balik jasad kita ini butuh istirahat, tapi istirahat itu harus ada pada tempatnya. Maka Rasulullah itu paling marah itu istirahat itu ada pada 3 tempat. Yang pada 3 tempat ini jangan, kalau bisa, kalau tidak mengantuk-antuk badan, jangan kita beristirahat pada 3 tempat ini, pada 3 waktu ini. Yang pertama itu habis sholat zuhur, yang kedua itu habis sholat asar, dan yang ketiga itu habis sholat maghrib. Kalau bisa melawan rasa kantuk, lawan saja. Karena biasa orang yang habis sholat subuh dia beristirahat, mereka seperti hempasan di padang pasir yang tak mendapatkan apa-apa. Mereka yang tidur habis sholat asar, mereka yang seperti orang gila terbangun, otaknya bebel. Mereka yang tidur habis sholat maghrib seperti orang yang mabuk. Itu kiasan yang disampaikan oleh para ulama. Maka untuk melatih jasad kita, badaniah kita, persiapkanlah dengan baik supaya kita berpuasa di bulan Ramadan besok tidak seperti orang yang sedang kesakit-sakitan.
Yang harus kita perbaiki adalah amaliyah. Ini yang banyak salah. Masalah amaliyah yang paling banyak salah Bapak Ibu sekalian. Kemarin ada namanya malam nisfu Sya'ban. Ya nah. Apakah ada sholat sunnah nisfu Sya'ban? Ada nggak? Ada sholat sunnahnya? Bapak, ada sholat sunnahnya? Ada orang yang melakukan sholat sunnah nisfu Sya'ban sampai rakaat, sampai 2 rakaat, sampai 50 rakaat. Mana ini hadisnya adalah hadis, bukan hadis dhaif, tapi hadisnya maudhu' batil. Apa maksudnya? Tak pernah ada di hadisnya. Ini sholat yang dikarang-karang, tapi sholat pada malam nisfu Sya'ban itu ada. Kok sholat sunnah lail kita, kok sholat sunnah malam kita, boleh. Tapi kalau sholat sunnah khusus di Sya'ban itu tidak. Ini amalan-amalan banyak sekarang yang tak sesuai dengan syariat. Ada lagi coba yang beredar di media, yang di WA kita. Barang siapa yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban minimal 12 rakaat, maka terbebaskan dari azab api neraka. Barang siapa yang menyebarkan berita ini, mereka mendapatkan amal jariah. Ini kajiannya sesat dan menyesatkan. Makanya kalau kita beribadah dan kalau kita mendatangkan seorang guru, kita harus tahu latar belakangnya. Karena banyak sekarang orang yang mengajarkan agama itu tak sesuai dengan syariat. Banyak. Nah, amalan ini harus kita perhatikan dengan baik. Nih, saya ingin bertanya kepada ayah, kepada bapak. Bersedekah itu kan bagus, ya kan? Awak punya kini piti 100.000, punya piti 100.000, uang 100.000 pokok untuk makan anak istri awak. Nah, ada lagi kita punya uang 100.000. Tapi karena dia mendengarkan seorang guru berceramah atau seorang ustadz berceramah, orang bersedekah itu diibaratkan satu batang padi atau satu batang pohon. Allah abadikan dalam cantik dalam Al-Quran yang tangkainya bercabang. Satu cabang itu bercabang lagi, bercabang lagi. Maka orang yang bersedekah itu pahalanya sama dengan 700. Dek karena yang piti 100.000, yang sedekahan piti itu sadonya. Dek aro pahala. Ya nah, pertanyaannya sedekah itu benar atau tidak? Sedekah itu benar atau tidak? Tidak benar. Salah itu sedekah. Dek gara-gara sedekah anak ini nak makan. Bukan begitu sedekah dengan baik. Makanya sedekah itu apa? Ini mohon maaf cakap, jangan dikatakan saya orang yang berat. Rumah yang kita bangun itu belum tentu menjadi pelindung kita. Mobil yang kita beli ratusan sampai miliaran belum tentu menjadi pelindung awak. Baju yang melekat di badan ini belum tentu jadi pelindung awak. Yang menjadi pelindung kita apa? Berapa banyak uang yang kita sedekahkan di jalan Allah? 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 3.000 rupiah, tapi tidak menzolimi keluarga kita. Itu yang benar. Kok punya piti 100.000, awak aruh dapat pahala 700 dari Allah. Anak bini awak dah makan tu zolim, maka tinggalkan. Tapi jadi pilih pulau, piti banyak, piti pulau juta, ratusan juta, sedekah 2.000. Itu pilih kamu itu mati. Amakonyo pernah guru saya itu berkata, kalau ingin mencari
uang ratusan ribu cari di mall. Kalau ingin mencari banyak PT 2000 cari dalam masa di banyak sobo. Banyak sobo. PT 2, kalau ini ke PT 5000 banyak sobo. Jarang awak sobo PT 50, PT 100.000. Uangnya ratusan juta, tapi sedekahnya 2.000, 5.000. Itu pelit. Maka amaliyah ini juga harus diperbaiki. Maka dan oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di balik amaliyah yang baik, ternyata amaliyah ini juga menjadi cahaya bagi kita di padang mahsyar. Ada satu pertanyaan bagi saya. Kadang-kadang yang kita lakukan ini sudah baik, tetapi itu tak baik di mata Allah. Apa salah satu contoh? Yang kita lakukan ini baik nih, tapi itu tidak baik di mata Allah. Salah satu contohnya, mereka yang mensedekahkan hartanya semua di jalan Allah, tapi tidak memikirkan anak istrinya. Makanya sering saya sampaikan kepada teman-teman jamaah tabligh, saya sangat mendukung kepada teman-teman jamaah tabligh keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari, saya sangat mendukung. Makanya ketika waktu saya di Jakarta, di kampung lupa saya namanya, ya di Jakarta Barat itu, kumpulan jamaah tabligh itu apa nama masjidnya? Kebun Jeruk. Di Kebun Jeruk itu saya sangat mendengarkan kata Amir untuk meninggalkan bekal kepada anak dan istrinya. Tapi kadang-kadang mohon maaf cakap, karena ingin dia berdakwah di jalan Allah, lupa kewajibannya untuk menafkahi anak dan istrinya. Dan itu tidak diwajibkan mereka untuk keluar, tidak diwajibkan. Maka kadang-kadang ada oknum. Ini kadang-kadang kita sesalkan pula. Ketika suaminya keluar, ya, lalu istrinya dan anaknya kelaparan di rumah, dan itu terjadi di Kota Padang. Ini amaliyah yang tak baik. Amaliyah seakan-akan nanti orang negatif pandangannya kepada agama kita. Ini yang tak baik. Dakwah itu bagus. Oh Ustaz, kalau anak istri yang mau meninggal, mau masuk surga. Kamu berdakwah di jalan Allah, dia mati syahid. Bukan seperti itu yang mati syahid. Ini pernah saya katakan, orang yang meninggal syahid itu terbagi 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia wal akhir. Apa tuh syahid dunia? Seorang ibu yang melahirkan lalu dia meninggal dunia, namanya syahid dunia. Seorang ibu yang menyusui anak lalu meninggal dunia, lalu itu namanya syahid dunia. Ada seorang ibu yang mengandung anaknya lalu meninggal dunia, itu namanya syahid dunia. Ada yang dikatakan syahid akhirat. Apa itu syahid akhirat? Seorang ibu, seorang bapak, seorang anak menuntut ilmu di jalan Allah. Ketika menuntut ilmu di jalan Allah, meninggal dunia, itu namanya syahid akhirat. Di dalam sholat kita meninggal itu syahid akhirat. Ada yang namanya syahid dunia wal akhirat. Siapa mereka? Yang berdakwah di jalan Allah, yang mencerdaskan anak bangsa. Apa contohnya? Para ulama, para mereka yang berdakwah, yang berkeliling di jalan Allah. Kalau dia meninggal dunia, namanya syahid dunia wal akhirah. Tetapi kalau sudah ditinggalkan bekal, lalu seorang
termasuk istri itu dan anak itu tetap meninggal, itulah yang dikatakan yang namanya takdir mu'annah. Tapi kalau nak ditinggalkan bekal, itu bukan meninggal dalam takdir mu'annah, itu bunuh diri namanya. Maka dan oleh karena itu Bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki yang tiga ini, perbaiki rohaniah kita, perbaiki jasadiah kita, dan perbaiki amaliyah kita. Supaya apa? Supaya Allah turunkan rahmat, supaya Allah sehatkan jasmani kita, Allah sehatkan rohani kita. Semoga kita kelak termasuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya berikan pertanyaan kepada anak-anak, apakah ada bapak ibu yang mau bertanya? Itu kalau setiap kamu ceramah di situ ada yang bertanya, itu nusan tiangnya menawar. Berikut 3 rumah ala kecil Ustaz tadi. Ada yang bertanya? Enggak cukup? Ustaz, bertanya Ustaz. Itu kan tadi sholat subuh kan. Jadi langsung sholat subuh tadi Bapak tidak menjaharkan bismillahnya kan. Betul itu baca ayat. Nah, pertanyaan bagus tuh. Ustaz, ketika Ustaz baca Al-Fatihah, Ustaz jaharkan bismillah. Ketika baca ayat pendek, tak, Ustaz jaharkan bismillah. Kenapa Ustaz? Nih, ada orang yang menjaharkan bismillah ketika membaca surat Al-Fatihah, ada orang yang menjaharkan bismillah ketika membaca ayat pendek. Bagus nak Ustaz? Bagus. Ada hadisnya? Ada. Cuma 2 hadis yang sahih. Kalau kita ambil dari mazhab Imam Malik, maka membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat pendek itu disirkan. Hadisnya lebih kuat. Ada 7 hadis yang menjelaskan. Yang jadi masalah itu bukan mesirkan, tak mesirkan, itu bukan jadi masalah. Makanya jangan alergi kita dengan orang yang mesirkan bismillah dengan menjaharkan bismillah. Dia nak sembahyang di situ ledo. Batu, nyuk, baca Al-Fatihah nak baca bismillah. Udah kapi ya. Karena ilmunya tak sampai ke sana. Oh, dia nak salat di situ ledo pemahaman nengko. Bismillah nengko disirkan. Bukan seperti itu. Tapi pertanyaan itu bagus. Yang jadi masalah itu apa? Bukan sir dan jaharnya. Yang jadi masalah itu inyo tak sholat itu yang jadi masalah. Tapi kalau ada orang yang mesirkan bismillah itu bagus, ada yang menjaharkan bismillah itu bagus, dua-duanya bagus. Kalau kenapa saya ini adalah orang Muhammadiyah, saya orang Muhammadiyah, saya bendahara Krop Mubalik Muhammadiyah Sumatera Barat. Kalau di tempat saya Masjid Muhammadiyah, maka bismillahnya ketika membaca surat Al-Fatihah, bismillahnya saya sirkan, dan membaca ayat pendeknya saya sirkan. Kalau saya sholat disuruh menjadi imam di bukan tempat masjidnya Muhammadiyah, maka bismillahnya saya jaharkan supaya orang yang tak memahami dengan ilmu ini jangan berpikiran negatif kepada saya. Maka Ustaz, ketika saya membaca jahar bismillah, membaca surat Al-Fatihah, itu sudah mewakili ketika saya membaca ayat pendek. Makanya kalau di tempat saya orang melaksanakan sholat subuh itu, mereka tuh Jumat tuh biasanya membaca surat As-Sajdah. Mereka melaksanakan sujud tilawah. Itu amalan Muhammadiyah. Tapi kalau di amalan bukan Ahmadiyah, pagi-pagi itu mereka melakukan doa kunut. Maka imam yang baik, makmum yang baik, siapapun imamnya, walaupun saya adalah orang Muhammadiyah, lalu imamnya berdoa kunut, maka tetap saya mengangkat kedua tangan saya. Karena kita ikut imam. Kalau kita tidak ikut imam, maka batal sholatnya.
Supaya tidak ada perbedaan, supaya tidak ada pikiran negatif, maka waktu sholat subuh itu alangkah indahnya saya tak bawa kunut dan saya tak bawa sujud tilawah, supaya tidak ada pandangan yang berbeda. Karena yang wajib itu cuma 2 rakaat itu saja. Kunut itu sunnah, sujud tilawah itu sunnah. Begitupun membaca bismillah itu hukumnya wajib, tapi menjaharkan, mensirkan itu ada hadis-hadis yang menerangkan. Begitu juga masalah sholat tarawih. Ada orang yang melaksanakan sholat tarawih itu 18 tambah 3 21. Ada orang yang melaksanakan sholat tarawih itu 11 rakaat. Ini yang gua bertanya, di siku berapa rakaat sholat tarawih? 20. Hah? 20. 20. Tambah 3 witir. Nah, berarti 23. Bagus tak Ustaz? Bagus. 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Nanti ditutup 3 witir. Bagus tak? Bagus. Yang tak bagus tuh orang tak salat. Itu yang tak bagus. Oh, ini sekali rakaat boleh, ini 21 rakaat boleh, ini 23 rakaat boleh. Tidak masalah. Karena ada hadis-hadis yang menjelaskan. Pertanyaannya, kenapa itu tumbuh perbedaan? Itu pertanyaannya. Kenapa itu tumbuh perbedaan? Kenapa ada orang melaksanakan sholat tarawih itu 8 rakaat ditutup 3 witir? Kenapa ada 18? Kenapa ada 20 ditutup dengan witir? Pernah mendengar di zaman Utsman bin Affan di Madinah melaksanakan sholat tarawih 40 rakaat? Nah, dengar, ditutup dengan 3 witir. Karena batasan sholat tarawih itu sampai detik ini belum bertemu berapa batasan sholat tarawih tersebut. Makanya rujukan Muhammadiyah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah melakukan sholat lain, sholat malam melebihi dari 11 rakaat. Itu hadis yang kami pegang. 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, atau 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam. Ada orang mengerjakan 18, ada orang mengerjakan 20, ada orang mengerjakan 24, itu tidak masalah. Karena batasan sholat lain itu tidak ada. Yang jadi masalah itu sholat witir itu dirubah sekarang. Nih saya mau mengajukan pertanyaan, mana yang benar? Ada witir ini kan 3 rakaat. Enak. 3 rakaat sekali salam benar atau tidak? Pak Gol, 3 rakaat sekali salam benar atau tidak? Benar. 3 rakaat ini 3 kali salam benar atau tidak? Benar. Kalau 3 rakaat 2 kali salam benar atau tidak? Salah. Coba perhatikan kalimatnya. Sholat witir itu sholat penutup.